Balik lagi di channel Tech with Black. Jadi di video kali ini gue akan kasih kalian PC budget 1 jutaan. Jadi ini benar-benar buat yang budget lagi cekak-cekakan, dan menurut gue ini PC sangat amat gue rekomendasiin banget untuk budget 1 jutaan. Jadi langsung aja ke videonya, intro. Oke guys, jadi ini adalah PC budget 1 jutaan dari Tokopedia yang menurut gue dari segi spesifikasinya udah masuk di akal sehat gua, karena menurut gua dari yang gua baca dan gua telah seperti biasa, ini spesifikasi PC dengan budget 1 jutaan yang menurut gua masih oke banget ya. Jadi di sini udah pakai i3 generasi ketiga di sini ntar ya. Di sini udah pakai i3 generasi ketiga. Jadi udah i3 3220. Oke. Dan ini adalah PC rakitan warnet. Jadi ini bekas warnet ya. Jadi ini bisa buat main apa aja. Ntar kita akan coba lihat nanti ya. Udah generasi ketiga, yaitu memakai Ivy Bridge, dan dia RAM-nya DDR3 4GB. Untuk RAM, gua saranin kalian upgrade dari 4GB ke 8GB. Dan dia memakai harddisk PC 500GB dari Seagate. Untuk harddisk bisa kalian upgrade ke 1TB, atau mungkin kalian mesti pakai SSD, jangan sampai enggak. Karena untuk pemakaian SSD itu sangat amat penting di era sekarang. Kalau tanpa SSD, PC kalian tuh udah kayak keong deh, lama banget ya. Oke ya. Dan dari tokonya, nama tokonya adalah PC on Computer ya. Nilai kualitas produknya udah 4.7 di sini. Dan dia udah berhasil ngejual RAM dengan 1,6 ribu. Dia udah berhasil ngejual harddisk sebanyak 817 kali. Jadi untuk penjualan dari produk-produknya dari toko PC on Computer udah sangat amat gue rekomendasi dan udah gue kasih jempol banget. Jadi ya. Dan untuk spesifikasi dari Intel Core i3 3220. Jadi dia adalah prosesor Ivy Bridge generasi ketiga ya di sini ya, Ivy Bridge. Ya, jadi dia udah generasi ketiga yang dipublikasikan pada tahun 2012 pada saat bulan 3 peluncurannya untuk Intel Core i3 3220, memakai 22 nanometer dan dia udah 2 core 4 thread. Dan balik lagi, rata-rata komputer yang gue temui adalah untuk harga di budget 1 jutaan mereka memakai Core i5 seri pertama atau kayak Core i7 860. Itu kan kayak Core tahun 2009, udah beda 3 tahun. Jadi karena gue udah hafal banget hampir semua PC yang gue lihat seperti itu, jadi gue sangat amat merekomendasikan untuk memakai Ivy Bridge yang udah generasi ketiga. Dia 2 core 4 thread dengan TDP-nya 55 watt yang rata-rata prosesor kan antara 65 watt, 75 watt atau mungkin sampai 95 watt. Jadi ini juga salah satu PC yang hemat daya. Dengan frekuensi dasar prosesornya 3,3 GHz yang tidak bisa di overclocking ya. Dan untuk cache-nya sendiri dia ukurannya 3 MB, oke. Dan untuk jenis memori atau RAM-nya cuma bisa sampai 1600 MHz di sini. Untuk grafis prosesornya, dia memakai Intel UHD Graphics 2500, jadi ada iGPU-nya yang bisa nyala tanpa VGA eksternal. Jadi ini PC 1 jutaan juga, upgradeable juga. Tapi balik lagi, kalau untuk upgrade, ya paling kalian tambah VGA eksternal lagi, karena di PC kali ini tidak memakai VGA eksternal, cuma memakai iGPU dari Intel HD Graphics 2500 ya, dari i3 Ivy Bridge ya. Dengan frekuensi dasar grafiknya 650 MHz dan frekuensi dynamic max grafiknya tembus 1,05 GHz guys. Untuk benchmarknya sendiri, untuk single core-nya dia tembus di 596, dan untuk multi core-nya ya, score-nya adalah 1328. Oke. Jadi ini generasi ketiga Ivy Bridge dengan memakai LGA 1155. Dan di sini bonus Windows 7, ada Microsoft Office, dan kalian bisa baca lagi ya, ada bonus keyboard dan mouse-nya juga. Dan ini bukan PC full set. Kalau untuk monitor kalian bisa beli di range harga 300.000 mungkin kalau kalian dapat, atau mungkin 500 ribuan. Kalau kalian pengen beli monitor yang cukup lumayan, LG gue rekomendasikan. Dari segi klaim garansinya gampang, untuk Samsung juga gampang. Atau mungkin kalian bisa beli AOC ya, atau mungkin kayak sekarang tuh Armageddon atau apa namanya, saya lupa ya, gue lupa ya guys ya. Jadi di sini dia udah
Kita akan coba lihat ada yang komen, ada yang beli atau enggak. Jadi udah mantap banget ini PC guys, udah banyak dibeli sama orang-orang. Jadi buat kalian kalau yang nggak ngerti PC, pengen beli PC yang langsung jadi, gua saranin kalian buka banyak. Kalau kalian terbiasa beli Tokopedia, kalian baca satu-satu. Misal bukan kepatokannya kayak Core i7, yang ini misal Core i5 generasi ketiga, yang ini Core i7 generasi pertama gitu ya. Dari segi udah beda generasi juga. Cuma gara-gara dia Core i7 jadi lu ambil yang Core i7, padahal belum tentu yang Core i7 generasi pertama itu menang lawan yang Core i5 generasi ketiga gitu ya. Itu juga salah satu ilmu juga ya guys. Jadi di sini Bada kasih bintang 5, barang sampai dengan selamat, belum dicoba, semoga awet, penjualnya juga ramah. Pokoknya kalian bisa baca sendiri lah ya. Klik link yang akan gue taruh di deskripsi dan gue harap kalian bisa beli ya kalau kalian berkenan gitu dengan budget 1 jutaan. Buat kalian yang pengen jadi konten kreator yang masih kecil lah ya. Kalau untuk live streaming jangan tanya, pasti nggak bisa dong ya. Dan kalau mau di-upgrade VGA-nya, pakai upgrade VGA apa nih? Gue udah cari the best VGA with i3 3220, yaitu dia memakai GTX 950, the best balance GPU. Artinya dia udah nggak bakal mengalami yang namanya bottleneck. Apa itu bottleneck? Bottleneck itu ketika kayak lu pakai Core i9 generasi 12 dan lu pakai VGA GT 210. Udah pasti bottlenecknya parah karena VGA lu tidak akan sanggup mengikuti kerja dari prosesor. Itu penjelasan secara harfiahnya tentang bottleneck ya. Kalau untuk penjelasan secara lebih dalamnya lagi, gua kurang bisa menjelaskannya gitu. Tapi gua lebih mengerti secara lebih harfiahnya ya. Untuk benchmarknya tersendiri, untuk performance-nya ya, dia 3D Mark Times Pi graphics core tembus di angka 1905, itu masuk yang cukup tinggi untuk GTX 950. Performance-nya bintang 2 dengan 3D Mark rank-nya di angka 139. Dia support DirectX 12, TDP-nya 90 watt, jadi cukup besar ya. Dan di sini kan kalau kalian bisa lihat di sini kita harus tahu power supply-nya pakai power supply apa nih. Feeling gue dia pakai power supply bawaan casing. Biasanya kalau power supply bawaan casing itu bener-bener ambiar banget. Jadi gue saranin alangkah baiknya kalau kalian pakai kayak power supply yang kalau misal kalian dengan catatan seperti biasa yang selalu gue bilang di video-video gue, di semua video gue, bahwa kalau upgrade VGA eksternal wajib untuk ganti power supply ke 80 plus bronze atau mungkin silver ya. Tapi karena katanya silver itu sudah langka mau katanya ya. Itu gue nonton dari Jagat Review. Bukan langka sih, apa lebih tepatnya, gue kurang mangkep mungkin ya. Gitu guys. Dan untuk harganya di toko online atau Tokopedia untuk GTX 950 nih, kalian bisa lihat di sini dia harga yang jual 1,6 juta, ada yang jual 1,9, ada yang jual 1,3, ada yang jual 1,5 juta. Jadi kalau kalian mau upgrade juga, ini linknya akan gue taruh di deskripsi ya. Jadi ini memakai VGA card GTX 950 2GB yang udah GDDR5. GDDR5 dan DDR4 itu juga pasti sudah berbeda dari segi performanya juga gitu ya. Jadi udah jangan pakai yang DDR3 juga gitu. Pasti yang udah ketinggalan banget. Atau mungkin bisa pakai yang DDR6. Yang penting kalian punya uangnya lah. Kalau udah ada uangnya, kalian bisa beli PC yang kalian mau dengan catatan kalian harus mengerti dari spesifikasi PC yang akan kalian beli juga gitu. Misal kalian sotoy pengen beli kayak Intel Core i3 generasi 10 yang seri F tanpa memakai VGA eksternal gitu, itu udah salah gitu kan. Karena yang seri F itu mesti pakai VGA eksternal ya. Gitu guys. Oke. Dan bisa nggak sih buat main gaming ringan atau buat main gaming berat? Di sini kita akan membuktikan ya. Jadi di sini ada video, tidak ada pakai GPU, bisa main GTA 5 pakai Intel Core i3 Ivy Bridge 3220 memakai UHD 2500 ya. Semoga kalian juga nggak bosan-bosan dengan konten seperti ini gitu, karena gue tahu karena yang bisa gue lakuin untuk sekarang ya cuma ini gitu guys. Belum bisa kayak channel lain, tapi di kedepannya gue udah punya rencana lah. Doain aja yang terbaik guys ya. Jadi untuk settingan 1080p low, dia cuma jalan sekitar 9 fps gitu ya. Jadi saran gue balik lagi, karena iGPU dari Intel itu emang menurut gue kurang banget. Jadi gue lebih prefer atau menyarankan ke kalian untuk mengupgrade VGA eksternal, supaya kerja komputer kalian juga lebih mantap, lebih maksimal, dan lebih terbaik lah ya untuk GTA 5. Untuk semua game terutama.
Untuk 900p lah udah jalan di sekitar 14 frame per second gitu ya. Jadi kalian bisa kira-kira perlu upgrade atau enggak gitu. Untuk 720p jalan di 17 frame per second. Coba kita lihat langsung di settingan yang paling 498 low. Jalan di sekitar 20 frame per second. Coba kita lihat di 402. Jalan di 26 frame per second. Jadi kalau lu tanya, "Bang, GTA 5 jalan?" Ya jalan. Habis itu ditanya, "Apakah mainnya lancar?" Ya enggak. Dengan grafik seperti ini ya mungkin jalan, tapi apakah mata lu akan... Dan misal, "Bang, gua udah upgrade VGA-nya nih, kira-kira jalannya kayak gimana ya?" Ini dia. Kalau tadi kalian lihat GTA 5 mentok di paling 20 frame per second, kita akan lihat di... Kita lihat GTA 5 nih. i3 3220 dengan GTX 950. Dia masih jalan di sekitar, coba kita pada saat dia udah mulai main ya, 40 frame per second. Jadi udah 2 kali lipat gitu loh. Jadi kalian bisa bayangin perbedaan tanpa memakai VGA eksternal dan memakai VGA eksternal gitu. Karena emang VGA itu kan komponen paling penting di dalam sebuah game. Maksud gua komponen paling penting untuk bermain game gitu ya. Jadi kalau kalian tidak memakai VGA untuk memakai VGA eksternal, apalagi kalau prosesor kalian dengan spesifikasi kayak 2/4 seperti ini, better gue saranin kalian upgrade VGA. Tapi kalau misalkan kalian pemakaiannya cuma untuk kerja kantoran, pemakaiannya cuma untuk nonton video di YouTube, gue nggak saranin untuk kalian upgrade VGA. Karena VGA itu tiap pembelian PC, VGA itu ambil makan budget sekitar 70% atau mungkin 80%. Itu ambil ke VGA semua. Misal budgetnya 30 juta, itu bisa 20 juta ambil di VGA sendiri. Belum prosesornya, belum motherboardnya, belum RAM-nya dan kawan-kawannya lagi gitu loh. Makanya kalau beli PC itu pusingnya antara beli VGA juga sekarang. Tapi gue lihat kan harga VGA sekarang lagi turun nih. Bersyukurnya seperti itu ya guys ya. Jadi untuk permainan game-game berat bisa banget dimainin. Tapi kalau kalian upgrade lagi ya palingan lebih mahal sih guys gitu. Ini belum monitornya lagi sih. Tapi kalau kalian berkenan ya ini juga udah oke banget. Kalau untuk main Valorant apakah bisa? Karena kan sekarang kan Valorant juga lagi diincar banyak orang nih. Jadi buat kamu mungkin yang masih sekolah sekitar anak SMA atau mungkin anak SMP yang suka banget main Valorant, ini juga budget 1 jutaan kamu nabung, kumpulin uang. Kalau kamu cari sendiri PC dan kamu nggak ngerti, takutnya kamu kena jebakan Batman gitu. Karena ketipu dari Core i7 generasi pertama kayak Core i7 860, Core i5. Pokoknya yang karena kalian tidak mengerti gitu dari segi generasinya juga gitu. Kalau kalian tanya, "Bang, ini kan generasi Nehalem sama generasi Ivy Bridge, masa bagusan generasi Nehalem?" gitu loh. Jadi jangan sampai salah persepsinya ya. Untuk game Valorant tersendiri pun masih jalan di sekitar 50 frame per second gitu. Pertama, monitor kalian juga pasti jalan di sekitar 60 Hz. Ini udah bener-bener udah sesuai dengan mata dan udah enak dipandang. Ya untuk budget 1 jutaan nih. Jadi gimana? Apakah kalian tertarik dengan PC-nya? Komen di bawah. Dan gua rasa videonya sampai sini dulu kesimpulannya. Tiap beli PC hati-hati, jangan sampai kena jebakan Batman dari toko dimanapun itu. Dan kalian harus lihat dari segi kualitas tokonya apakah trusted atau enggak gitu, dan apakah tokonya akan bertanggung jawab kalau misalnya ada kerusakan yang bukan dari kalian. Jadi kalian bisa klaim garansinya dengan gampang, seperti Enter Komputer salah satunya. So gua rasa videonya sampai sini dulu. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan semoga videonya bermanfaat buat kalian semua tentunya. So bye bye semuanya ya yang udah nonton video sampai habis ya. So thank you, bye bye.